megang toko spare part motor, kaya raya. Ibu megang toko sepatu, kaya raya. Ibu megang jual beli kelapa atau jual beli gula, kaya raya. Jadi ibu dasarnya dari Allah, bukan dari RDAY. RDAY cuman guiding, cuman istilahnya ngarahin. Tapi yang utama dari Allah. Tapi kalau ibu saya kasih wiritan, ibu saya kasih jikiran, ibu saya kasih amalan, nanti kalau ibu nggak baca langsung turun, betul? Kalau ini enggak, dia langgeng, abadi. Seperti setan. Nah, nggak ada revisi. Nggak ada revisi, nggak ada. Coba bayangin Bu, saya mau goda manusia, anak keturunan Adam, dikabulin sama Allah. Saya kasih hidup sampai nanti akhir zaman, beranak pinak dia. Sampai hari ini beranak pinak, nggak mati-mati. Nah mau saya, ibu juga kaya rayanya nggak mati-mati sampai anak dan cucu. Amin. Seperti setan. Ini kan enggak. Bapaknya kaya raya, baru turun ke anaknya udah habis. Boro-boro ke cucunya. Ada petinggi negeri ini, mantan petinggi negeri ini. Emang warisannya di anaknya udah nggak ada, udah pindah ke orang. Siapa tuh Pak Haji? Yang gak usah saya sebutin namanya lah. Pasti ibu tahu lah petinggi negeri ini. Kakeknya boleh kaya raya, anaknya udah nggak megang. Yang megang siapa? Orang lain. Cucunya udah nggak megang, yang megang orang lain. Walaupun dia masih terima, tapi nggak 100%. Kenapa? Kan udah bagi hasil sama temen-temennya dia. Kongsian teman SMA, kongsian teman dia main. Pak Haji nyindir, enggak lah, emang nyatanya gitu kok, betul? Iya. Saya nggak mau. Saya mau hartanya ibu tidak dipegang sama orang lain, tapi yang megang ibu dan bapak. Habis itu yang megang anak, habis itu yang megang cucu. Caranya apa? Paksain baca Quran. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Orangnya udah mati tapi rekeningnya masih ada, betul? Iya. Orangnya udah mati tapi rekeningnya masih ada. Ini kan enggak Pak. Petinggi negeri ininya udah mati, anaknya coba mana? Bertebaran. Apa langgeng rumah tangganya? Enggak ada yang langgeng. Mana ada yang langgeng? Enggak ada. Nah, ibu saya mau harus bisa. Jadi bapak paksain baca Quran. Bisa? Ibu bisa? Bisa. Ya. Yang sholat tobat. Bisa gak sholat tobat? Sholat yang habis maghrib sampai isya. 18. 18. Iya. Yang 50. Yang 50. Belum. Ajarin 50. Paksain. Gimana caranya tuh yang 50? Iya Ibu, Bapak. Jadi sholat taubat itu untuk langkah yang berikutnya setelah kita ucap selalu alhamdulillah untuk meredam gejolak sifat 18 di hati. Itu yang kedua dengan sholat taubat. Dengan sholat taubat yang 18 itu maghrib sampai dengan isya. Iya. Maghrib sampai dengan isya itu waktu yang utama. Tapi kalau maghrib sampai dengan isya Bapak ada kondangan tetangga, ya jangan nolak. Wah, enggak saya punya kewajiban harus sholat tobat habis maghrib sampai dengan isya, nanti jadi viral di tetangga. Tetap diganti waktu yang lain. Itu yang 18. Yang 50 itu ngambil dari 5 sifat yang dominan di hati Bapak Ibu. Apa itu? Yang Ibu rasa, yang Bapak rasa. Misalnya ada sifat jengkel, ngeluh, komen, mikir, dendam misal. Maka ya 5 ini kita sholat tobatnya 10 kali salam. Berarti 50. Boleh dikerjakan sekaligus kalau mampu atau dicicil 10. Duha 10 barengan waktu duha. Sebelum duhur 10, habis duhur 10, sebelum asar 10. Nanti
habis Isya 10. Dicicil seperti itu. Tapi kalau mau waktunya longgar, di waktu duhanya yang longgar, boleh diselesaikan waktu duha. Atau waktu Isya, habis Isya sampai mau tidur longgar, selesaikan atau setengah-setengahnya dicicil. Kenapa ini harus kita kerjakan? Untuk menjadi syariatnya kita membersihkan hati. Karena tadi itu hati yang bersih, suci, dijaga kebersihannya, dijamin oleh Allah kita akan beruntung. Dalam arti yang luas. Untung kehidupan itu macam-macam, sehat terus, tidak ada penyakit, bisnis untung terus, usaha lancar terus, apalagi di spare part itu resikonya tinggi kalau ada karyawan. Ya, toko spare part itu beberapa biji masuk ke dompet, masuk ke celana aja nggak kelihatan. Jadi toko spare part harus ditunggu sendiri. Kalau toko spare part ditunggukan ke orang lain yang nunggu, tinggal tunggu waktunya. Bangkrut. Karena kerjasamanya macam-macam, Pak. Jadi kerjasama. Misalkan ya laku sobeker, dia jual sobeker, dia telepon lagi, tolong dong kirimin sobeker. Nah padahal sobekernya udah laku, seperti sobekernya belum laku, ada. Kok Pak Haji tahu? Pengalaman. Jadi itu ada. Untungnya sobeker diambil sama kita. Dulu saya punya toko parfum. Dulu saya punya toko parfum. Betul ya kameramen. Parfum Coco Channel. Harganya 7 juta. Laku. Karyawan saya dia telepon ke pesen dong parfum Coco Channel. Masuk tuh yang 7 juta. Jadi pada saat dia jualnya 7 juta 200. 200 diambil sama karyawan. Jadi kalau saya tanya hari ini ada yang laku Kak? Enggak. Oh iya masih ada nih Coco Channelnya. Padahal udah dituker sama karyawan saya. Tapi sekarang karyawan saya yang nakal. Terpuruk, miskin semiskin-miskinnya. Kenapa? Karena nakal. Gitu, iya betul. Betul Pak Haji. Resiko kerjasama sama tukang penjaga sama pembeli itu kerjasama, titip, dikasihkan, dibawa. Bawa 2, belinya 1, bawanya 2. Kita diperiksa nggak bawa, tapi pembeli sana bawa 2. Nanti di luar kerjasama dia. Itu pengalaman jual spare part. Itu hati-hati kalau spare part harus di. Karena ini mantan betul. Spare part Pak, lihat mukanya kayak spare part. Harus mukanya hati-hati. Kayak spare part. Ya, spare part. Mukanya kayak spare part. Jadi dengan kita sholat tobat itu, kita bersihkan hati kita, jiwa kita pasti akan beruntung. Jaminan Allah. Dijamin dengan apa lagi? Dengan kita mohon ampun, kata Allah di surat Nuh 10, 11, 12, pasti niscaya akan dilipat gandakan harta kita. Bukannya melorot, tapi kata Allah, wa yumditkum bi amwal. Pasti aku lipat gandakan hartamu. Syaratnya apa? Mohon ampun. Berarti membersihkan hati. Jadi ayat itu selaras dengan ayat yang tadi. Kita akan beruntung kalau hatinya bersih. Ini dibahas banyak di Quran tentang hati beruntung. Dengan mohon ampun kita beruntung. Harta berlipat ganda. Kuncinya hatinya harus bersih, caranya dengan sholat, tobat itu menjadi salah satu cara untuk mengendapkan hati kita biar tidak bergejolak. Sip. Nah dari yang diterangin tadi sama Bapak, mana yang kira-kira susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu? Dari bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, atau sholat tobat yang 18 plus 50 jadi 68, atau ngilangin sifat 18, atau menerima takdir Tuhan. Yang mana yang susah? Kalau dipraktekin 50. 50? Iya. Mana yang susahnya contohnya? Kan harus jaga toko juga Pak. Kalau dikerjakan malam? Boleh, ajarin habis sholat Isya. Tapi Isya
udah ngantuk. Oh iya, Udah Bu. ngantuk banget itu. Bu, sekarang orang miara babi ngepet. Orang miara babi ngepet. Jagain lilinnya siang apa malam? Malam. Malam. Jam berapa? Jam 00. Orang miara tuyul. Jagain tuyulnya jam berapa? Malam. Jadi ibu harus lawan. Nanti kalau ibu udah usianya 50 tahun atau usianya 42 tahun, 43 tahun, 44 tahun, nanti duit ngejar ibu. Jangan seperti pegawai negeri. Umur 20 tahun jadi pegawai negeri, sampai umur 60 tahun, 40 tahun jadi pegawai negeri, pensiun per bulan cuma dapat 3 juta, paling banyak 4 juta. Iya. Padahal ngabdi selama 40 tahun. Nah, ibu cuma ngabdi doang sama Allah dengan baca Quran, dengan sholat taubat. Nanti balasannya dari Allah apa? Duit ngejar ibu. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf sama penulis buku Magnet Rezeki, Pak Nur Rohman. Nasrullah. Coba lu cerita. Dia maksain sholat taubatnya berapa rakaat? Berapa salam? 57 salam. 57 Jadi ada salam. contoh yang dipraktekkan oleh Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Ibu, bapak boleh buka di YouTube testimoni beliau dengan sholat tobat 57 salam, hajatnya terkabul 21 miliar tunai. tunai. Dan lanjutannya, hajatnya selalu terkabul. Apa yang dia ucap, apa yang dia lihat, apa yang dia batin, itu kontan dikabulkan Allah. Saya kalau malam bangun Jam 00. ya jam 00 langsung mandi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat siapa? tobat, langsung ngaji. Itu sampainya jam 6 pagi, 12.07. 12 Iya. Udah Bisa itu. ya. Berarti Bisa. sholat tobatnya Yang 50 yang mungkin rada berat. Ya kalau siang kan harus jaga toko, baru aja masuk kamar mandi, wudhu udah ada yang assalamualaikum. alhamdulillah. Baru mau makan assalamualaikum. Paling tidur jam 6 sampai jam 7. Udah Siang bangun, nungguin nungguin toko gitu. Toko Sama. gilingan. Jadi Ada malam teh telepon jam 8 teh udah tidur gitu buat ntar malam Anak mah bangun. Jam 12 gitu. Neng, Su, Neng, Neng, Neng. Sekedap deui Su. Pesan Kok nya. tahu? Nya. Antosannya ininya. Ya diatur waktunya, Ya, kata waktu Pak Haji. buat tidur gitu, buat Iya. istirahat gitu. Kata Pak Haji, kerjakan yang mudah dulu, tapi mengarah kepada selesai. Diarahkan, dia cari curi-curi waktu bersamaan dengan sholat duhur. Jadi waktu-waktu longgar dicicil, tidak harus full 51 waktu, ndak. Boleh. Mau duhur nyicil 5 salam, 5 sawam, bisanya berapa dulu. Nanti sebelum asar, sebelum istirahat, cicil dulu. Kalau malam ternyata bisa nyicil sholat tobatnya, bisanya waktu malam, bangun malamnya itu, tapi baca Qur'annya bisa tercapai, ya bisa aja, enggak apa-apa, boleh. Gitu Pak Haji. Bu, ini saya nanya ya. Saya nanya sama Bapak ya. Kan tadi Bapak bilang, Ibu bilang, Pak Haji kalau saya nenenin suami nanti habis nenen nanti ke kamar mandi. Suka ludah. Jadi kan saya sedih di sini Pak Haji. Nah, biasanya Bu, kalau kita punya badannya kotor, maksudnya badannya bau, maksudnya nenennya ini dinenen sama suami, kan yang bisa nenen namanya suami dong. Orang lain nggak bakal bisa kan. Nah, si suami kok ludah gitu. Nah, biasanya Bu, dia pasti pernah datang ke orang pinter dan dia dikasih minum air doa atau dikasih amalan. Nah, pertanyaannya, Ibu berapa tempat orang pinter yang Ibu datengin atau Ibu dikasih amalan untuk pelaris?
dagangan. Nah, coba ibu jawab. Datang ke orang pinter atau datang ke orang... Kurang pintarnya suka ke rumah kadang-kadang. Ah? Kurang pintarnya kadang-kadang suka ke rumah dulu mah. Ya, orang pintar datang ke rumah. Nah, ibu pernah gak minum air doa atau ngamalin syaratnya dia? Iya. Pernah. Ya. Nah, itu dikeluarin dulu Bu. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji? Kalau misalkan saya ngamalin atau saya minum air doa atau saya nyari pelaris atau nari supaya dagangan saya rame. Ciri-cirinya adalah badan kita bau, badan kita kotor. Cirinya gitu Pak. Ciri-cirinya gitu. Cara ngeluarinnya gimana? Ngeluarinnya, ajarin. Nih, perhatiin Pak. Untung ibu keceplosan, jadi saya baru ingat. Allah, ini kenapa ya cantik-cantik kok, pentilnya kok dinenenin suaminya langsung migren. Nah, Dikeluarin dua-duanya nanti. nah dikeluarin dua-duanya. Bacaannya. Bapak juga begitu. Mana tekonya? Jadi Ajarin. bacanya seperti ini Bapak Ini Ibu. enaknya privat 10 juta begini nih. Ketahuan, jadi pribadi. Jadi Ibu, Bapak sudah dikeluarin, Itu Ibu apa? juga dikeluarin. Nggak tahu. Jadi ini disediain air galon, air yang siap minum, air bersih. Iya. Taruh diisi air. Bikinnya bangun tidur sebelum pipis. Sebelum pipis. Jadi sebelum pipis kita Ibu remes alat kelamin Ibu. Bacaannya kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri maupun yang datang sendiri maupun yang dikirimi orang, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Sambil dicolek-colek, ngucap tadi sambil dicolek, masukkan ke teko, ke air, dicuci, Kobok. kayak dikobok, kayak nyuci tangan. Ini Baru sekali. ya, ini sekali. Sampai 9 kali. Seperti ini diucap, Diulang-ulang. dibaca lagi sambil dicolek-colek, masukkan, kobok lagi sampai 9 kali. Air ini dikonsumsi ibu Sama bapak. sama bapak. Bikin sendiri-sendiri apa? Ya. Bikin sendiri-sendiri. Ibu diminum ibu, bapak untuk bapak atau Tekonya masing-masing. tekonya masing-masing. Ini bisa diminum untuk kopi, untuk teh, untuk masak sayur, nasi. masak nasi. Jadi semua yang ada di dalam diri ibu keluar, jadi tidak maksa, keluarnya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi tidak menyakiti ke orang yang dulu pernah Ngirim air ngasih, doa. ngirim, atau dia nempel ke ibu, kita paksa-paksa, tetapi dia Habis ini rombongan. nggak terasa sendiri, tidak terasa. Begitu. Selama 9 hari. Kalau belum alat kelaminnya belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Sampai terasa gatal. Jadi diminum, jadi misalkan 9 hari belum gatal, ulangi 9 hari kedua. Tapi kalau 5 hari sudah gatal, terus lanjutkan. Sampai nggak gatal. Sampai hilang rasa gatalnya. Berarti sudah bersih. Oh, kalau udah gatal, Terus Ulangi lagi. lanjut. Sampai nggak gatal. Kalau belum gatal, lanjutkan sampai gatal dulu. Nanti akan terasa gatal-gatal. Bahkan ada sampai ke badan-badan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang penting bersih, udah nggak ada. Setiap hari. Tiap hari. Tiap hari bikin sesuai kebutuhan. Kelebihannya apa Pak kalau Bapak bikin begini? Omset Bapak nggak turun-turun, naik terus. Nanti bisa diwarisin ke anak. Coba kalau tadi Ibu nggak
keceplosan ngomong. Pak Haji, kalau suami saya nenen, habis nenen dia ke toilet. Setelah itu dia ludah di toilet. Untung saya ngeh Pak tadi. Oh iya, ciri-cirinya kayak gitu kalau kita punya pegangan pelaris. Ciri-cirinya begitu kalau kita pernah minum air doa. Ciri-cirinya begitu kalau kita pernah datang atau didatengin orang supaya dagangan kita rame. Dibikin apa Pak? Rumah tangganya biar nggak harmonis. Setelah itu nanti disikat. Sayang dong. Bisa, jangan-jangan. Harus. Ajarin, cair 10 miliar tiap bulan. Nyentongin. Ajarin. Boleh direkam. Ya, nanti ada kertasnya. Oh, ada. Ada bacaannya. Itu ada tuh bacaannya. Nih. Contoh aja nanti Nih. dikembangkan sendiri boleh. Iya. Bahasanya tidak harus persis, kurang lebihnya seperti ini. Jadi intinya kita yakin dengan cara yang kita lakukan ini atas izin dan ridho Allah, Allah mendatangkan uang yang kita mohonkan, kita hajatkan, lewatnya mana saja. Bisa lewat order, bisa lewat selepan, bisa lewat yang lain, bisa lewat datang modal, banyak. Lewatnya mana saja. Tapi ini menjadi wasilah cara kita untuk visualisasi Setiap hari. setiap hari. Bacanya tadi nyentongnya ke dalam begini ya, dalam biar masuk kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nah, diajak komunikasi, dipanggil, ganteng, ganteng, boleh, cantik, 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 datang ya, datang ke rumah saya sini, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya, kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Bulan ini ya, datang bawa uang 10 miliar. Nah, bahasanya olah saja sesuai adat. Waktunya bebas, habis sholat boleh, waktu-waktu sehari boleh Sekali, boleh 3 2 kali, 3 kali boleh. 5 kali waktu sholat. Tapi ngucapnya seperti ini ya diulang-ulang 9 kali, 7 Di kali. toko boleh. Di toko sambil jaga toko. Manggil. Bisa? Bisa. Simpan. Saya mau bulan ini, bulan Juni, paksain yang tadi diajarin jangan dilanggar. Terutama ngeluarin hodam, ngeluarin jin, ngeluarin tadi pelarisnya dikeluarin dulu. Selama bulan Juni, tinggal 2 minggu lagi. Saya mau harus cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Kalau memang belum, ulangi lagi. Kalau belum, ulangi lagi. Harus cair 10 miliar. Oke? Bisa? Bisa. Paksain? Iya. Sip. Terkabul. Amin. Terkabul. Ganteng. Cantik. Terkabul ya. Terima kasih Sip. Pak Haji. Ya.